sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Satrio Ramadan dengan NIM 444525029. Sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi RStudio, dan saya juga akan menjelaskan tentang sintaks yang ada di aplikasi web Anova ini. Oke, langsung saja kita copy ketiga paket ini, lalu kita kembali ke RStudio-nya, lalu kita paste di sini. Nah, teman-teman diharuskan menginstal ketiga paket ini. Untuk cara penginstalannya, teman-teman tinggal klik tools, klik install package. Nah, teman-teman bisa ketik satu persatu di sini seperti pdfirst dahulu, lalu install, dan lanjut digipuber, ketik di sini, lalu install, dan seterusnya. Oke, dikarenakan saya sudah menginstal ketiga ini, langkah selanjutnya kita tinggal run. Untuk run, teman-teman bisa klik ini ataupun klik ctrl enter. Kita run dulu, kemudian statis kita run. Oke, selanjutnya kita tidak perlu ke web Anova-nya karena saya sudah mempunyai salinan sinteks yang sudah saya salin dari web Anova-nya, karena untuk mempersingkat waktu. Kita paste di sini. Nah, setelah itu tinggal kita run semua. Run. Oke. Setelah kita run semua, teman-teman bisa lihat hasilnya, data-data yang di sini datanya. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu. Dari nomor 1 yaitu tdfirst itu digunakan untuk memanggil kumpulan package yang sangat penting dalam pengolahan data di R, seperti dplyr, ggplot2, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah mempermudah manipulasi data seperti filter, group, mutate, dan lain-lain, serta membantu dalam pembuatan visualisasi dasar. Yang kedua itu ggpuber. Package ini digunakan untuk membuat grafik statistik yang lebih informatif dan siap publikasi dibanding ggplot2. ggpuber menyediakan fungsi tambahan seperti ggboxplot dan ggqqplot yang langsung menampilkan grafik dengan format yang rapi tanpa perlu banyak pengaturan manual. Yang ketiga, rstatis digunakan untuk analisis statistik yang lebih praktis seperti ANOVA, uji normalitas, uji homogenitas varian, dan post-hoc test. Package ini sangat membantu karena sintaksnya lebih sederhana dibanding fungsi dasar R. Lanjut, nomor 4, data playground. Itu memanggil dataset bawaan R yang berisi data berat tanaman, weight, berdasarkan kelompok perlakuan, group. Dataset ini sering digunakan sebagai contoh dalam analisis ANOVA satu arah. Ini lanjut nomor 5, set sheet (1, 2, 3, 4).
digunakan untuk mengatur angka acak agar hasil yang diperoleh selalu sama setiap kali kode dijalankan. Ini penting untuk reproducibility, terutama saat menggunakan fungsi yang melibatkan random sampling. Untuk nomor 6, yaitu mengambil sampel data secara acak dari setiap kelompok atau grup. Fungsi ini biasanya hanya untuk eksplorasi awal, bukan untuk analisis utama. Oke, nomor 7, level Plants Growth Group digunakan untuk melihat kategori atau level dari variabel grup. Ini penting karena dalam analisis statistik, urutan level bisa mempengaruhi interpretasi hasil. Untuk nomor 8 sampai 9, itu mengatur ulang urutan kategori dalam variabel grup. Ini berguna agar urutan pada grafik atau analisis sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dimulai dari kontrol atau lalu perlakuan. Oke, lanjut dari nomor 10 sampai 16, yaitu mengelompokkan data berdasarkan grup lalu menghitung statistik deskriptif berupa rata-rata mean dan standar deviasi dari variabel weight. Ini membantu memahami gambaran awal data sebelum analisis inferensial. Membuat box plot untuk menampilkan distribusi berat tanaman di tiap kelompok. Grafik ini memperlihatkan median, kuartil, serta kemungkinan adanya outlier sehingga memudahkan perbandingan antar kelompok. Identify outlier digunakan untuk mendeteksi nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam setiap kelompok. Outlier bisa memengaruhi hasil analisis sehingga penting untuk diidentifikasi. Lanjut dari nomor 17 sampai 18, yaitu membuat model linear yang menjelaskan hubungan antara berat tanaman, weight, dengan kelompok grup. Model ini menjadi dasar dari ANOVA karena ANOVA sebenarnya adalah analisis varian dari model linear tersebut. Oke, lanjut untuk nomor 19 sampai dengan 20, membuat QQ plot dari residual model untuk melihat apakah residual mengikuti distribusi normal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Oke, untuk nomor 21 sampai dengan 23, yaitu melakukan uji Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas residual secara statistik. Jika p-value lebih besar 0,5, maka data dianggap berdistribusi normal. Oke, untuk nomor 24 sampai 25, yaitu menguji normalitas data weight pada masing-masing kelompok. Ini membantu memastikan bahwa tiap grup memenuhi asumsi normalitas. Oke, lanjut nomor 6, yaitu membuat QQ plot untuk setiap kelompok secara terpisah dalam satu tampilan. Ini memudahkan melihat apakah masing-masing grup berdistribusi normal. Oke, selanjutnya nomor 27, menampilkan plot diagnostik antara residual dan nilai prediksi atau fit values digunakan untuk melihat apakah varians residual konstan, homoskedastisitas atau tidak. Oke, lanjut nomor 28, yaitu melakukan uji Levin untuk menguji apakah varians antar kelompok sama homogen jika p-value lebih besar 0,05. Maka asumsi homogenitas varians terpenuhi. Lanjut untuk nomor 29 sampai 30, yaitu melakukan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara antar kelompok. Jika hasil signifikan, berarti ada minimal satu kelompok yang berbeda. Lanjut nomor 31 sampai 33, itu melakukan uji lanjutan 2KHSD untuk mengetahui pasangan kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan setelah ANOVA menunjukkan hasil signifikan. Oke, lanjut nomor 34 sampai 41, itu digunakan untuk mengatur posisi label p-value pada grafik agar tidak bertumpuk dan mudah dibaca.
menambahkan hasil p-value dari uji statistik ke dalam box plot. Opsi hide ns sama dengan true digunakan untuk menyembunyikan hasil yang tidak signifikan. Lalu untuk Led subtitle sama dengan caption digunakan untuk menambahkan keterangan pada grafik seperti hasil ANOVA dan ringkasan uji perbandingan antar kelompok. Selanjutnya nomor 42 sampai 43. Melakukan uji work ANOVA yang digunakan ketika varians antar kelompok tidak homogen. Uji ini lebih robust dibanding ANOVA biasa dalam kondisi tersebut. Lanjut nomor 44 sampai 45. Melakukan uji post hoc games Howell yaitu alternatif dari 2K yang digunakan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya nomor 46 sampai 47. Mengatur jarak antar label p-value agar tidak saling bertabrakan, terutama jika jumlah perbandingan banyak. Selanjutnya nomor terakhir dari 48 sampai 53 yaitu menampilkan box plot yang sudah dilengkapi dengan hasil uji statistik baik 2K maupun game Howell sehingga pengguna bisa langsung melihat perbedaan antar kelompok secara visual dan statistik sekaligus. Oke, kesimpulannya seluruh sainteks ini merupakan satu alur lengkap analisis ANOVA satu arah mulai dari eksplorasi data, visualisasi, pengecekan asumsi, analisis utama, hingga uji lanjutan dan penyajian hasil. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok dan menentukan kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.